Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Yang kami hormati segenap sivitas akademika Universitas Bojonegoro, Bapak Ketua Yayasan, Ibu Rektor Universitas Bojonegoro, para pejabat rektorat, mahasiswa-mahasiswi, kaum muslimin muslimat yang kami muliakan. Alhamdulillah, summalhamdulillah, kita masih mendapatkan karunia yang luar biasa dari Allah, menjumpai nikmat beragama, yaitu menjumpai bulan suci Ramadan. Ini harus kita syukuri dan terus kita syukuri, karena kita sebagai makhluk, sebagai umat yang tujuan kita sebagai umat adalah beribadah dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka atas datangnya bulan suci Ramadan ini harus kita syukuri. Teringat beberapa waktu yang lalu, seolah-olah kita tidak akan menjumpai hari ini ketika virus yang namanya COVID-19 melanda berbagai negara di dunia, yang seolah-olah kita akan sulit bertemu dengan hari ini. Ternyata kita bisa bertemu, berjumpa, kita tetap terus mengabdi kepada agama, nusa, bangsa, kepada sosial dan kepada masyarakat. Alhamdulillahirabbil alamin. Para bapak ibu kaum muslimin muslimat yang berbahagia, pertama dan utama, tetaplah kita harus bersyukur kepada Allah. Salawat dan salam tercurah selalu pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas limpahan rahmat dan inayah Allah juga kita dapat menjalankan rutinitas kita sebagai manusia sosial, sebagai hamba, sebagai umat yang akan terus mengabdi dan beribadah kepada Allah. Kepada Nabi Muhammad kita terus mengucapkan sholawat sebagai wasilah kita agar kita mendapatkan syafaat nanti di hari akhir. Karena syafaatnya Nabi Muhammad lah yang menyelamatkan kita, yang akan membimbing kita menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak ibu kaum muslimin muslimat yang berbahagia, menyinggung bagaimana ibadah kita di bulan suci Ramadan ini, salah satu kegiatan dan salah satu amanah di bulan suci Ramadan adalah zakat fitrah, mengeluarkan zakat fitrah. Zakat memang tidak harus dikeluarkan pada saat tertentu, tetapi khusus zakat fitrah dikeluarkan pada bulan Ramadan. Ada dua jenis zakat, yaitu zakat fitrah yang khusus di bulan Ramadan dan zakat mal yang kita bisa keluarkan sewaktu-waktu kita dapat mengeluarkannya, punya kemampuan untuk dapat menyalurkannya kepada mereka yang berhak. Bapak ibu kaum muslimin muslimat rahimakumullah, saya ingin menyitir sebuah ayat dari surat Al-Baqarah ayat 43. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'arraki'in. Dalam surat Al-Baqarah ayat 43 ini disebutkan bahwa kita sebagai muslimin dan muslimat diharuskan untuk mendirikan sholat dan mengeluarkan atau menunaikan zakat, dan berukuklah bersama orang-orang yang ruku. Dalam ayat yang lain disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 143, Khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, karena dengan zakat tersebut engkau membersihkan dan mensucikan harta-harta mereka. Ingat, ayat ini dimulai dari sebuah perintah, fi'il amr, khud, ambillah. Maka ini sebuah kewajiban.
sebuah kewajiban kepada kaum muslimin dan muslimat untuk menunaikan zakat. Karena zakat adalah bagian dari rukun Islam. Ingat, ada 5 rukun Islam. Yang pertama adalah syahadat, yang kedua adalah sholat, yang ketiga adalah zakat, yang keempat adalah puasa, dan yang kelima adalah haji. Zakat adalah salah satu syarat kita masih punya status sebagai seorang yang dikatakan muslim atau orang yang beragama Islam. Tentu saja zakat ini wajib kita keluarkan, apalagi di saat bulan puasa, di saat bulan suci Ramadan, bagi kaum muslimin dan muslimat, laki-laki dan perempuan, semua jiwa yang muslim dan muslimat wajib mengeluarkan zakat fitrah. Dari 2 jenis zakat yang tadi saya sebutkan, kita dapat mencari bahasa istilah. Jika itu dikatakan sebagai zakat fitrah, zakat fitrah tadi yang sudah saya sebut adalah zakat yang dikeluarkan, yang wajib dikeluarkan oleh para jiwa muslim dan muslimat, laki-laki dan perempuan di bulan suci Ramadan. Sementara kalau zakat mal ditunaikan oleh bagi muslim dan muslimat sebagai substansi penghasilannya, bisa berupa harta, benda, emas, kemudian profesi, hasil dari pendapatan profesi, itu kalau zakat mal. Maka dari kata zakat ini kita bisa melihat, kita bisa mempelajari bahwa kenapa sih seorang muslim dan muslimat diwajibkan mengeluarkan zakat. Kenapa? Karena zakat itu adalah dalam arti bahasa dan arti istilah mensucikan. Zakat adalah bertambahnya kesucian. Zakat itu bisa menaikkan derajat. Zakat itu adalah bisa mengubah dari status kotor menjadi status suci. Dan tentu saja mensucikan harta kekayaan dan harta benda yang kita miliki selama ini. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat rahimakumullah, apabila jika seorang muslim dan muslimat tidak mau atau tidak mau mengeluarkan zakat, atau dalam kata yang lain disebut sebagai kikir, bakhil, tentu saja ada implikasi sosial. Implikasi sosial bagi masyarakat sekitarnya, bagi dirinya, bagi komunitas masyarakat. Dan itu juga sudah dintas dalam surat Ali Imran ayat 180, mohon maaf. Allah menyebutkan yang artinya adalah Allah tidak menyukai orang-orang yang bakhil, yang kikir. Bahasa orang Bojonegoro adalah medit. Karena bakhil dan kikir itu buruk, sifat yang buruk, sifat yang tidak positif. Bahkan itu cenderung buruk bagi dirinya dan bagi orang lain. Lalu kemudian perbuatan yang kikir dan bakhil itu dapat melukai orang lain, melukai dirinya, melukai keluarganya, melukai komunitas sosialnya. Para bapak ibu kaum muslimin muslimat rahimakumullah, lalu apakah yang menjadi hikmah dari zakat fitrah yang akan kita tunaikan di bulan Ramadan ini? Apakah bapak ibu sudah mengeluarkannya? Jika sudah, mari kita pelajari. Apa sih hikmah dari dikeluarkannya zakat fitrah? Minimal ada 5. Ada 5 hikmah yang dapat kita ambil, kita petik atas dikeluarkannya zakat fitrah. Yang pertama adalah kekayaan. Bahwa ketika kita mengeluarkan zakat fitrah, maka kita masih ingat, kita tentu saja akan betul-betul mengingat, betul-betul melekat dalam diri kita bahwa ada kekayaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dititipkan kepada diri kita. Sehingga kemudian
Dari sanalah kemudian kita mengeluarkan zakat. Yang kedua adalah hikmah yang kedua adalah kekayaan itu ternyata atas jerih payah yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Kedua belah pihak itu dari diri kita dan dari orang lain. Ingat Bapak Ibu, sebagai makhluk sosial, sebagai makhluk yang bermasyarakat, dan kita memang dinas sebagai makhluk sosial, tentu tidak bisa tidak terlepas dari hubungan relasi dengan masyarakat umum, dengan masyarakat sosial, dengan masyarakat pada umumnya. Baik mereka yang sama status sosialnya dengan kita, yang dianggap kaya, atau mereka yang ternyata masih kekurangan. Dan ternyata kekayaan yang kita dapat, harta benda yang kita dapat itu tidak bisa lepas dari relasi, hubungan, keterkaitan dengan banyak orang lain. Kita tidak mungkin bisa mengklaim bahwa harta kekayaan yang kita dapat itu dari jerih payah kita sendiri, seorang diri, tanpa ada keterlibatan orang lain. Oke, jika buruh, jika karyawan sudah kita bayar, sudah kewajibannya sudah kita tunaikan, haknya sudah kita berikan. Tetapi bahwa ingatlah, apa yang kita dapat, keuntungan, kekayaan, harta benda, itu juga hasil dari banyak orang yang melibatkan diri dalam kekayaan dan harta benda yang kita miliki. Di sana ada jalan mulus, ada jalan yang kita lalui untuk mendapatkan kekayaan. Di sana ada ilmu yang kita dapatkan untuk mendapatkan penghasilan. Di sana ada kendaraan yang kita kendarai setiap hari untuk mendapatkan kekayaan. Dan itu tidak mungkin tidak melibatkan banyak orang. Maka kemudian hikmah yang kedua adalah kekayaan harta benda itu ada kaitannya dengan orang lain, yang tentu saja mereka berhak untuk mendapatkan, untuk kita berikan. Yang ketiga adalah dengan zakat fitrah, di sana ada keadilan sosial. Di sana ada keadilan sosial. Takdir Allah menciptakan, takdir Allah menjadikan kita berada, menjadikan kita mempunyai harta benda. Takdir Allah juga menjadikan ada orang lain yang tidak mampu. Maka kemudian ada keadilan sosial yang harus kita tunaikan. Yang keempat, hikmah yang keempat adalah pendidikan. Pendidikan. Bahwa di dalam zakat fitrah kita menemukan sebuah kedermawanan. Bahwa kita harus hidup dermawan. Yang kedua, kita harus punya sense of crisis, punya kepekaan terhadap sosial, kondisi masyarakat. Yang ketiga adalah kita punya kepedulian, share and care. Itu makna dibalik zakat fitrah. Selanjutnya adalah kita punya tenggang rasa, menjadikan diri kita tidak sombong. Itu hikmah dari zakat fitrah. Ada juga pengamanan stabilitas sosial. Ingat pepatah Jawa, luwih apik pagar mangkok daripada pagar tembok, luwih apik pagar piring daripada pagar beling. Itu istilah-istilah di Jawa yang kita pelajari, yang kita dengar, dan itu di sana ada stabilitas sosial yang sedang kita bangun jika kita mengeluarkan zakat fitrah. Yang tentu saja ada nilai positif, ada nilai kebaikan, ada pahala yang tentu saja kita dapat dari zakat fitrah yang kita keluarkan. Yang kelima adalah menghidupkan kembali atau menjadikan kita di kehidupan sosial ini menjadi lebih baik. Ingat, di sana ada kemiskinan. Yang namanya kemiskinan atau kefakiran tentu saja mengarah kepada kekufuran. Kita menghindari kekufuran, menghindari kejelekan, kejahatan, perampokan, pencurian, perbuatan-perbuatan jahat yang lain bisa kita cegah dari yang namanya zakat fitrah. Itulah 5 hikmah
yang kita dapat ambil, kita petik dari yang namanya zakat fitrah yang kita keluarkan. Bapak Ibu yang kami hormati, karena terbatasnya waktu, mungkin dapat kita sambung di lain kesempatan. Inilah kira-kira substansi, makna, nilai dari zakat fitrah yang kita keluarkan di bulan suci Ramadan. Saya secara pribadi mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah, dan tentu saja mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Idul Fitri. Semoga kemenangan dapat kita raih, semoga kita kembali ke fitri, kembali suci, dan semoga setelah Hari Raya nanti kita akan lebih baik, kita lebih baik. Ingat, laisal id man labisal jadid walakinnal id liman ta'atu yazid. Tidaklah hari raya bagi mereka yang hanya mendapatkan baju dan pakaian baru, tapi hari raya adalah mereka yang bertambah takwanya. Wal afu minkum ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin wal magbulin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.